masih gue pantau. Masih gue pantau. Masih gue pantau. Gue nggak peduli yang nonton seberapa banyak, mau 10.000 orang, mau 1.000 view. Tapi kalau 1.000 view itu yang nonton, 10 tahun lagi dia bakal jadi decision maker di Indonesia. Lu ditawarin TV waktu itu, lu terima? Terima gue. Lu tau kita ditawarin TV, kita nggak terima. Kita ditawarin loh, bukan kalian main. Enggak, nih guys, kalian main nih acara ini. Gue sebut namanya inbox. Ini gue buka di sini nih. Sebut semua youtuber yang dari artis TV yang kayak YouTube, semua gue kasih 10M. Saat bikin konten berkualitas lo semuanya anjing. Mereka akan bikin nggak? Masalahnya gini, kita tuh udah nyoba melakukan perubahan udah lama, cuma nggak kedengeran. Pas kita cabut ini Lex, efeknya tiba-tiba berlipat ganda. Kayaknya cabut dari YouTube seru juga. Nah, Andovi dan Jovi Alda Lopez. Siap. Lex, sorry, gue dibaca Mamba Forever. Mamba. Oke, rest in peace Kobe Bryant, rest in peace Gigi Bryant. Oke, lanjut. Lanjut ya. Jadi kan gue nontonin tuh kalian meresahkan keresahan. Gimana sih meresahkan keresahan? Keresahan kalian mengungkapkan di channel YouTube-nya Om Deddy, Raditya Dika, terus Chandra Liao, channel kita sendiri, channel kalian juga. Dia hampir lupa itu. Iya bener. Ya. Di situ ada banyak banget poin yang sebenarnya gue berseberangan dan pengen menyanggah gitu. Gue pengen lupa ingat ya, cuman kita bisa kita kulik lah. Bisa di rewind, gitu. Ya. Yang pertama itu di video Chandra Liao, menurut gue tuh kalian terlalu melakukan hal yang mustahil menurut gue. Chandra Liao tuh pengen semuanya tuh pengen berkualitas. Gitu. Pengen dan gini. Kalau orang mau beri contoh, Chandra Liao mau beri contoh yang bagus. Tapi lo nggak bisa paksa itu gitu. Lo nggak bisa paksa itu. Lo nggak bisa paksa contoh yang baik dan lo gini, lo self proclaim, oke, caranya ngedit standarnya seperti ini. Ini lo konten yang berkelas yang baik. Harus lo nggak boleh ada announcement dari diri lo sendiri, harus orang lain yang announcement itu. Dan itu tidak bisa dipaksakan sifatnya. Kalau misalnya ada banyak nggak yang terinfluence sama dia, ada banyak banget. Tapi rasanya gue pernah bilang kayaknya ke kalian. Rasanya Chandra Liao tidak akan pernah tahu sampai orang yang terinfluence itu menjadi sesuatu. Nanti. Let's say gini, 15 tahun lagi ada filmmaker terkenal di Indonesia bawa filmnya ke Hollywood karena dulu dia nonton konten YouTube Chandra Liao. Tapi maksudnya mulainya nggak pakai standar Chandra Liao gitu. Maksudnya enggak. Dia awalnya kan Chandra Liao gini. Chandra Liao kan dia jaga konsistensinya, dia jaga definisi dari konten creator dengan semua keresahan yang dia punya, dia pengen nyampeinnya tuh nggak biasa. Ya. Karena untuk status konten creatornya. Terus kalau situasi seperti itu, akhirnya Chandra Liao baper karena konten-konten vlog yang daily vlog. Terus yang konten gamer bikin game kok bisa gitu doang. View-nya banyak segala macam. Dia sampaikan keresahannya lewat karya. Itu bagus, tapi kalau misalnya efeknya menimbulkan banyak akhirnya YouTuber mandang mau bikin YouTube yang baru tapi konteksnya ke duit, ya lo jangan baper sama itu, ngerti nggak maksudnya? Nah, oke. Karena dampak yang kalian ciptakan itu tidak akan bisa kalian lihat bahkan sebelum kalian tentukan kapan waktunya gitu. Kayak misalnya lo pengen benerin ekosistem YouTube segala macam. Itu suara yang lo bawa tadi, yang lo sampaikan di Om Deddy, di Chandra Liao segala macam, itu dampaknya nggak akan short term menurut gue. Itu akan long term dampaknya. Mungkin ada perusahaan startup baru yang melihat terus kepikiran sama ide kalian akhirnya bikin segala macamnya. Terus oke, Kajo dulu. Itu pembukaan dulu. Gue suka banget poin-poin Lex. Pembukaan Gue mau nanggepin beberapa hal. Kajo nanggepin Yang pertama drink responsibly. Oke. Satu. Kajo nanggepin gue baca Mamba Forever. Oke, pertama adalah menurut gue lu salah tangkap maksud Chandra Liao.
Menurut Oke, gue ya, menurut gue oke. soal gini. Dia itu nggak minta semua orang untuk memiliki skills level dia. Karena emang jujur sangat susah. Iya. Ya. Cuma dia benci ketika gini, awam ngeliat YouTube. Ada konten kreator yang terkenal, tetapi kontennya Oke. nggak berstandarisasi. Oke, poin yang itu gue paham. Orang itu dianggap konten kreator. Chandra atau siapapun yang ada di, kita nggak bisa bilang level lebih tinggi ya, Ya. cuma lebih terstandarisasi aja. Ya. Keseret ke level orang itu. Oke, Lu ngerti maksud gue kan? Gue ngerti. Lu bayangin, orang udah kerja keren 10-15 tahun, tapi gara-gara ekosistemnya itu ngedorong yang kayak gini-gini, bagusnya jadi hilang. Oke. Karena bagusnya hanyut dalam keramaian. Wah, itu bahasa bagus ya, itu bahasa bagusnya. Berarti kan keresahan Chandra gini. Hmm. Chandra meresahkan kenapa banyak orang yang gak ngerti definisi dari content creator. Sebenarnya ya kalau dibilang orang pintar sama orang bego banyakan mana? Banyakan orang bego. Chandra meresahkan orang bego harus jadi pintar. Loh iya dong, karena konten, misal gue ditanya, yang Lex disebut apa sih, YouTuber atau musisi content creator? Gue bilang gue berani self proclaim kalau gue content creator. Karena lagu itu konten, tulisan konten, video klip konten. Bener nggak? Iya. Foto juga konten. Lagu itu konten, video klip film, video di YouTube segala macam itu konten. Cuman teknik tingkat kesusahannya berbeda-beda bikinnya. Tapi gini, misalnya gue coba perbandingan di dunia rap ya. Oke. Lu mulai rap 2011, mereka bertanya. Oke. Mereka semua bertanya kan 2011. Mereka bertanya. Ngomong rap tapi 2010. Lanjut. Oke, 2010, 2011. Satu lagi channel YouTube gue sama kalian lebih tua gue 12 hari. Iya, gue denger dari Ini Instagram. udah lu sebut 6.000 kali. Oke. Jadi yang Lex senior kita. Oke. Pas lu mulai nge-rap, lu berani nggak ke Eminem terus bilang gua rapper? Ke Eminem. Berani. Eminem establish rapper lo. Lu berani nggak ke Eminem bilang gua rapper? Berani lah. Kalau gue bilang gue baru nge-rap, gue bilang gue rapper, tapi rapper yang culun. Baru nge-rap. Nah, tapi lu nggak mungkin ngomong gua rapper yang culun depan Eminem kan? Lu pasti ngomong gua rapper. Oke. Nah, Ya juga sih. masalahnya di industri musik, orang tahu perbedaan Eminem dan rapper lain. Oke. Kalau di YouTube tuh seolah-olah Semuanya sama. kita nggak bilang semuanya. Banyak orang bisa bedain kok. Tapi kebanyakan tuh kayak jatuhnya, oh lu YouTuber. Konotasinya udah nggak enak. Konotasinya udah kayak, oh YouTuber tuh orang Lapis kedua lah. tajir karena iseng. Layar Itu ya? iya. Tajir karena iseng. Karena Nah, mereka itu nggak tahu. banyak orang yang mau matahin konotasi tajir karena iseng ini, men. Lu berani bilang lu iseng nggak? Enggak. Enggak lah. Karena Nah, itu dia. Itu dia. Lex. Itu yang kita peranin, Lex. Kita tuh nggak iseng. Kita bukan orang iseng. Soalnya lo sama gue itu sama angkatan awal ya, berarti gue bilang ya, gue 10 tahun juga nih, menuju 10 tahun. Di eranya kita bikin YouTube itu nggak ada informasi akan dapat duit, Emang ada. tapi tetap bikin. Kan kalau gue ya, story gue nih ya, gue bikin video klip, bikin sendiri. Terus platformnya di mana? Ya di YouTube. Nggak mana mungkin gue bawa hard disk tonton video klip gue ya gitu. Harus taruh di YouTube kan. Terus akhirnya video klip 1, 2, 3, 4, 5. Akhirnya gue punya konten pertama 10 kategori cabe-cabean. Itu terinspirasinya ya dari kategori cabe-cabe. ya keresahan gue aja gue kasih tahu gitu kan. Dan itu sampai masuk Metro TV, sampai dikutip di acara Empat Mata tanpa Gue belum nonton itu loh. cuman courtesy by YouTube. Itu gue kayak iseng gitu loh, taruh kamera gitu, ngomong 10 kategori cabe-cabean, ngomong ser. Gila, gue belum nonton yang itu. Itu vlog pertama gue lah, maksudnya konten di luar video klip ya. Karena waktu itu briefingnya sama Papi, lo harus bikin konten yang di luar musik, supaya orang yang di luar musik bisa tahu ternyata di channel YouTube lo ada musiknya dan jadi memperlebar market, kurang lebih kayak gitu. Terus tadi sampai mana tadi? Kok kita lompat-lompat? Nggak, Eminem DLL lah tentang Sama dari awal gue nggak tahu YouTube bakal ngasilin duit. ya. Memang kan kalau sekarang kan prioritasnya kalau mau YouTube supaya bisa tajir, itu dimulai dari siapa sih? Dimulai dari Atta. Ini kita nggak nyalain Atta, tapi memang prosesnya gitu karena orang melihat, oh kalau jadi YouTuber bisa beli mobil sport, Just No Limit. Lama-lama loh, Dylan Pros, Eric Colin. Sekarang kita mau tarik lebih jauh lagi, Logan Paul, Jake Paul. Indonesia aja dulu. Itu lah, mereka terinspirasi siapa? Iya. Lihat dong, ada inspirasinya pasti kan? Iya. Nah. Sekarang crowd kita terinspirasinya ke Nah, inspirasi kita dulu siapa? Beda. enggak, crowdnya bukan kitanya. Kita kan content creatornya nih. Ya. Kita inspirasinya orang luar, termotivasinya orang luar. Kita
memotivasi siapa nih content creator yang tadinya crowd kita. Banyak loh tadinya penonton akhirnya jadi content creator. Pasti. Ya, karena melihat kesuksesan content creator. Pasti. Gitu. Dan gimana ya, dari awal kan gue udah prediksi tuh ya sebenarnya. Sebenarnya udah jauh kita ngobrol itu, Jo. Lo pengen bikin film dulu kan, GGS Part 2 itu jadi YouTube sama dengan TV. GGS 1 dibikinin film kan? Filmnya Dibikin ya. film, ya. YouTube sama dengan TV lo bilang. Itu Ya. 2000 berapa itu? 2017. Jadi kita dari 3 tahun lalu udah berpikiran Bahwa YouTube sama dengan TV. someday YouTube akan jadi kayak TV. Ya. Karena Trans bikin channel sendiri, semua bikin channel sendiri. Nah, kalau ngomongin sebentar di video ini, tadi ada pesan yang pengen gue sampein. Gue nggak peduli yang nonton seberapa banyak, mau 10.000 orang, mau 1.000 view. Tapi kalau 1.000 view itu yang nonton, 10 tahun lagi dia bakal jadi decision maker di Indonesia, nggak apa-apa. Ya. Jadi sebenarnya nih gue pengen pesannya harus kuat dari kita nih jadi video ini. Ya. Gitu. Nah, terus banyak hal yang gue nggak setuju adalah kalian kenapa sakit hati dengan keadaan seperti ini gitu. Kan hukum alam memang adaptasi kalau nggak mati. Yang dilakuin sama Dedi itu gue paham banget. Dia jeblosin orang pakai caranya mereka, clickbait, tapi isinya bagus. Isinya kasih pesan yang kuat. Kenapa kalian nggak kayak gitu? Gue tuh gini, Apa idealis? gue sama Anvi tuh beda ya. Andovi tuh, so gue kasihan gue nyeret dia. Gini, ini tuh seolah Indonesia, ini opini kita berdua. Ini opini gue, yang Andovi tuh keseret-seret karena gue ngomongnya kebetulan satu video sama dia. Gitu. Oke. Gue tuh ya lu bilang men, ke sistemnya sih. Kenapa gini? Kenapa gue ngomong gini? Karena, buset, ini gue cuma denger cewek gue ngomong di luar. Karena yang orang nggak tahu, kita tuh nggak dealing cuma YouTuber doang, kita tuh dealing sama YouTube. YouTube tuh selalu kalau ketemu kita, ngomongnya apa, hasilnya apa. Oke. Kayak ngomongnya, Orang-orang yang gue tahu tuh ya juga. bisa ada yang lu tahu, bisa ada yang lu nggak tahu. Oke. Karena gue sama Novi juga terlibat di YouTube internasional. Oke. Kayak contohnya kita orang pertama masuk rewind dunia, bukan Oke. rewind nasional ya. Oke. Nah, ya sistemnya emang yang diomongin sama hasilnya tuh beda men. Omdo berarti, Omdo. Mereka berusaha, cuma udah pasti keseret ke arah duit. Kenapa? Indonesia Karena doang apa global? ujung-ujungnya lu pasti tunduk sama orang yang ngasih duit alias orang yang ngiklan. Iya, brand. Orang ngiklan tuh nggak peduli isinya apa, asal yang nonton banyak. Iya, brand. Ya udah, Segala YouTube macam. mau nggak mau harus ngerubah sistem dia ke yang banyak nonton. Ini untuk Indonesia doang atau seluruh dunia nih? Seluruh dunia. Tapi lihat dong, Eropa bangkit loh. Lihat ya, Eropa mau bikin peraturan di YouTube. Ini udah 2 tahun atau setahun yang lalu. Kaju lupa. When did the Europe start this? Setahun. Apa peraturan apa? Tapi banyak juga yang nggak setuju. Banyak yang lawan. Dia mau mulai censorship on YouTube karena banyak menurut dia nggak jelas. Banyak yang nggak setuju. Eropa mau censorship. Gue sama Novi, kita nggak ada yang pernah mau censorship. Cuma kesadaran diri aja sih. Oke. Apa sensor? Ya gini, nggak mungkin ada badan sensor. Badan sensor. Oh shit. Nggak mungkin. Ini gue bakal bilang di kamera sekarang, nggak mungkin ada badan sensor di YouTube karena kalau ada badan sensor pun gue bakal menolak itu. Oke. Kita sangat nggak setuju. Lucu banget Kita sih. juga nggak setuju. Perlu kebebasan. YouTube itu ada kebebasan. Cuma kadang-kadang ini kebebasan ini yang bisa orang tariknya tuh kita nggak ngerti men, sampai dunia sampai planet Namek. Nariknya jauh, ngerti nggak? Ya. Di bawah kata bebas mereka berani banget bermain jauh-jauh banget gitu. Nah jauh ini bener atau salah nggak ada yang peduli. Yang penting jauh, edgy, keren, mantap. Gitu. Terus kalian nggak bisa jawab sih ya. Maksudnya nextnya kalian belum. Bangsat. Nextnya kalian mau kemana atau ngapain kalian belum bisa jawab ya di sini ya. Tadi pertanyaan lu belum gue jawab. Yang apa? Nggak Lex, tapi nggak. Pendapat, kita tentang pendapat. Pendapat yang mana nih? Yang mana? Nggak yang mana dulu? Yang pertanyaan dia sebelum ini. Nggak Lex, ketika lu ngomong tadi kayak kalian nggak bisa sakit hati. Kata siapa? Oh ya, ini pertanyaan yang sakit hati. Ya. Oh kalian nggak sakit hati? Lex dulu tadi ketemu gue emang gue tadi nangis sakit hati. Enggak, maksudnya sama keadaan YouTube sekarang. Gue tuh Oh, enggak, ya, ini pertanyaan yang baik. Ini pertanyaan yang baik. Pas lu ketemu kita tadi, vibes-nya sama nggak ya lu ketemu kita 3 tahun? Sama aja. Kayak kita nggak meninggal men. Gini deh, Lex, ini yang banyak orang gini, gue udah jelasin ini di Chandra di mana-mana. Yang banyak orang
punya kekeliruan dalam berpikir adalah bahwa karena kita sakit hati, kita pergi. Oke. Sama sekali enggak. Chandra yang gue liat sakit hati itu Chandra kayaknya. Ya enggak juga, Chandra juga enggak sakit hati. Bisa gini loh. Sedikit lah ya. Gua dan Kajo tuh punya perspektif unik tentang YouTube. Perspektif yang sangat unik. Ibaratnya kalau dibilangin, kita lulus SMA atau kuliah atau apapun, kita lulus dari suatu jenjang tertentu, lulus. BTW, ini sebelum kita pergi, ini opini kita tentang apa yang terjadi di SMA atau kuliah tersebut. Oke. Ini opini kita nih. Iya, sweet memoriesnya Iya, ya. Ini SMA, lu SMA di mana? Sama 30. Nah itu dia. 30. Kita lulusan SMA 30. Nih. Pas sebelum kita mau cabut kita kayak, BTW ini anak-anak baru. Ini gue kasih tau nih beberapa hal tentang SMA 30. Nah, gitu. Oke. Gitu ibaratnya gitu. Nah, Pesan alumnus. pesan Ya, alumni. Ibaratnya gini, ada Guru yang ini suka Ya, nggak masuk. nih, Ya. ini sekolah lumayan, tapi guru ini kampret. Ya, Guru ini ya. gitu kan. Nah. Ibaratnya tuh ada sebuah narasi, ada sebuah narasi di dunia internet, di dunia maya sekarang bahwa kalian tuh ini favorit gue ya. Ini favorit gue lu dari atas. Ini komputer, ini tuh. Kalian berdiri dengki, sakit nanti. Enggak, Lex itu tuh gimana ya? Gini. Sakit hati tuh kita nggak sakit hati, Lex. Tapi gue sama Kajo sadar. Apalagi gue ya. Kajo juga tapi gue pribadi gue sadar kayak I have to move on. Bukan cuma dalam masalah cinta doang ya, Lex ya. Oh, siap. Siap. Andovi nih. Ada. Lagi rejim, lagi recovery. siap. Biar gue kayak Move on bukan soal masalah cinta aja. Iya. Emang iya benar-benar. Lex, gue udah ngomong berkali-kali di YouTube. Iya, gue di udah lihat. YouTube beberapa kali kalau gue mau quit pas Prabowo versus Jokowi. Iya. Di Padahal tengah YouTube lagi naik-naik. Pokalas ini lagi naik-naiknya tuh. Buat gue udah masa gue udah cukup. Oke. Sama kayak orang kerja di kantoran. Gue udah sukses sih gue di manajer suatu bank. Dia pengen cabut aja ya. Gue pengen cabut. Apakah gue akan sukses pas gue kerja di bank? Mungkin saja tidak. Belum tahu. Mungkin saja Skinny Indonesia 24 adalah peaknya gue. Iya, terus suksesnya lo benar. Sedih juga ya kalau ini pikir dia. Jadi Masih panjang. tapi Kayak kita ngeliat Andovi nanti kayak, ya dulu dia tapi skinny. tapi masalahnya Ngapain lu sekarang? Lagi bongkar ledeng. Ya dulu lu apa, Dov? Ya dulu lu. tapi masalahnya bagi gue apa yang gue mencapai di Skinny itu bukan definisi kesuksesan gue semata-matanya. That is not the only way I define my success. Oke. Dan Berarti pertanyaannya gue ganti nih. apa? Silakan. 10 tahun lagi Andovi bakal jadi apa? Nggak tahu. Shit, serius lo nggak Gue tahu? nggak tahu. Tapi yang Sama gue aja tahu, kayak dulu dia nggak tahu dia bakal nge-YouTube. emang temen dulu gue tahu bakal emang dulu kita tahu semua tahu Ini proses pemikiran yang sama, men. Lex, tapi apa yang gue tahu adalah yang gue tahu passion gue adalah untuk mengentertain orang. Oke. Tapi sembari orang di entertain, orang bisa menerima pesan. Gue nggak bilang entertainment gue harus ada pesan. Ya. Oh, beda. Sambil. Siapa tahu pas lu nonton video gue, apapun tuh late night goreng, apa lu kayak Nggak ada. Emang ada sesuatu Iya. nih. Tapi kalau lu nggak menerima itu, nggak masalah. Tapi memang begitu Nggak sih, masalah. kayak kita nonton film makernya Iya. bikin tentang A, pas Iya. kita keluar kita dapet pesannya Bisa B, B. bisa B, Iya. memang iya, Nah, kayak gitu. Tergantung to- penontonnya. To entertain with the message, emang itu hanya di YouTube doang. Gua ada media, lupakan video, lu bisa menulis, lu bisa Nulis. bikin patung, whatever you want. Seni rupa. Siapa gua pemahat, pemahat patung Kobe, di Staples Center gua, patung Kobe Staples Center gua. Mungkin Andovi mau masuk Pornhub gitu Ya kan. siapa tahu, kata lu fake taxi kan? Fake kata-kata. taxi, Ya. iya. Nggak, tapi intinya kayak Kajo waktu itu ngomong kayak mungkin orang-orang sayang akan melihat potensi seorang Andovida Lopez. Tapi yang melihat potensi seorang Andovida Lopez adalah Andovida Lopez. Setuju. Kalau gue tiba-tiba mau menyendiri di Himalaya selama 30 tahun kemudian, dan Jadi- gue sempat mikir ini Lex, tapi Mencari kitab suci ke barat. gue agak dini banyak kok soal Kitab itu. suci itu bukan di timur. Ya kan Om Samcong. Oh, siap. Ya, benar. Intinya kayak ya itu bahagia buat gue. Itu kebahagiaan adalah menurut gue. Nomor satu memang. Nomor satu bagi gue. Tapi sembari gue melaksanakan ini, mereka kata tadi, SMA 30. Ini gue kasih contoh ya. I love you SMA 30, gue gak tau apa-apa soal SMA 30. SMA 30 Jakarta Timur. Jakarta Pusat. Oh, pusat. Ini loh, ini kita ada pendapat unik nih. 10 tahun di YouTube ada pendapat unik. Ini kita kasih. Nah, tadi kan lu ngomong soal masalah adaptasi. Siapa bilang ini bukan cara adaptasi kita? Oke. Apakah adaptasi harus selalu kita stay di hal tersebut?
Oh. Belum tentu. Belum Nah, tentu. bisa jadi. Berarti abis ini Andovi sama Jovi Jadi- bakal jadi host di TV. Kayak Bersama Young Lex. bersama Jadi dia Alex. bertiga udah. Ya. Di lagu yang lu bikin YouTube itu lebih dari TV yang dia ngomong. Terus kita kan ya. Padahal di Tapi lirik tuh banyak eh, tau gak banyak suka ngomong, Iya. Bang kayak di video Young Lex, YouTube itu udah TV, gue yang ngomong gua. Iya, gitu. iya. Tapi gue pernah di lirik lah bodo amat kan gue bilang YouTube lebih dari TV. Iya, Terus iya, TV lebih dari YouTube. Kalau YouTuber di TV. Yoi. Ya, gue tahu kok dia. Bodoh. Yoi. Jadi sebenarnya pas kalian keluarin video itu gue jadi ada kepikiran selintas untuk kayaknya cabut dari YouTube seru juga. Nah ini gue mau nanya, Ya, gua nanya, lu mikir apa pas video itu? Oke, ya. Tapi kita tanya lu balik. Yang gue pikir adalah memang satu ada yang namanya hak dan kewajiban. Hak gue sebagai manusia, gue mau nyampein suara, mau berkarya, terus suka-suka gue. Kewajiban gue sebagai manusia, gue punya staff dan segala macam, punya biaya tanggungan harus dibiayai. Terus kan di list tuh dari mana aja, salah satunya kan dari YouTube. Nah itu kewajiban gue harus penuhin. Makanya kalau bisa dibilang apa sih yang bedain konten idealis sama konten yang tidak idealis? Nah orang sendiri di sini sering lupa. Ini menurut gue kali ya bisa salah. Definisi dari idealis. Idealis itu adalah yang ideal buat lo. Jadi kalau misalnya lo basis di sebuah band atau nggak lo musisi, lo gitaris, yang ideal buat lo apa sih? Karena profesi lo sebagai gitaris dan lo punya satu anak dan satu istri, jadi lo harus main gitar untuk dapat pemasukan supaya bisa menghidupi keluarga lo. Itu yang ideal buat lo. Orang suka salah, oh dia idealis banget, berarti mainnya jazz yang gak ada duitnya. Itu bukan ideal buat dia. Jadi orang suka salah ngartiin idealis dan bukan. Idealis itu adalah yang ideal buat lo. Yang ideal buat lo apa? Kalau lo harus memenuhi nafkah satu keluarga gitu. Berarti kalau lo main musik jazz dan tidak ada duitnya, itu berarti nggak ideal buat lo. Jadi orang suka salah nih, dipikir konten yang berat atau konten yang berpesan atau konten yang susah dipikir ini konten idealis, konten prank dan konten yang bikinnya receh itu tidak idealis. Nah itu sebenarnya itu salah, itu aja udah salah gitu. Konten prank dan konten yang ngevlog pamer atau segala macam bisa aja itu yang ideal buat dia. Oke, jadi sekarang gue tanya. Berarti penafsiran idealis kita beda nih. Kita beda. Iya, idealis itu bukan harus yang berat dan yang beda. Setuju, gue setuju sama lu. Idealis tuh nggak harus berat dan beda. Gue sangat setuju. Yang ideal buat siapapun. Ngerti. Dan masing-masing orang punya idealisme atau pemikiran atau filsafat dasar yang berbeda-beda. Beda-beda. Pasti. No, itu gue setuju banget. Nah, makanya kalau gitu ngeliatnya idealis realistis kalau gue. Ya, boleh. Tapi berarti itu idealis realistis. Gue sama dengan realistis kan. Iya. Nah, sekarang lu jawab jujur ke gue, Lex. Yang tadi lu ngomong, oke, orang mungkin pamer mau mobil, kekayaan, whatever, sama pamer harta. You honestly think in your mind Dari hati kecil lu itu ke idealisme mereka. Hati kecil ya? Kita jangan Jelas. ngomong Kita aduh dia butuh ngasih makan anaknya gitu. Jangan yang gitu. Mereka enggak. Ya udah, berarti itu nggak idealis. Men, idealisme Karena itu gua kita suka- semua ngumpul. Hati kecil kita ngomong apa, itulah idealis teridealis. Gue suka sama Andovi dan Jovi yang dia Jovi atau Andovi yang ngomong kalau dan postingan di IG lo yang barusan soal otak belakang. Otak aja, soal otak. Ya otak Soal belakang kan ya. entertainment tuh. Ya. Yang nambah yang develop cara berpikir orang tuh kan otak belakang tuh ya. Ya kan. Terus kalau intinya kalau entertainmentnya seperti ini terus, ini akan bawa Iya. pola pikir bangsa kita yang majority goblok akan makin terus goblok gitu. Lu yang ngomong ya, bukan gue. Emang iya, bukan yang ngomong. Mayoritas kita lebih banyak, ya kalau banyak orang pintar, banyak orang sukses lah. Nah, Lebih banyak orang goblok kan di Indo. Lebih Gua- banyak followers. Ya kalau apa namanya, pas gue lihat itu make sense, cuman kalau misalnya di posisi kalian itu, kalau menurut gue nih ya, Ya apa? kalian sama kayak orang yang punya power tapi setengah-setengah, gampang dibujak orang terus hilang. Maksud gue kalau kalian mau merubah itu, kalian harus super besar sekali gitu. Maksud gue gimana ya, supaya dampaknya tuh lebih besar, Jo. Kajo. masalahnya gini, kita tuh udah nyoba melakukan perubahan udah lama, cuma nggak kedengeran. Pas kita cabut ini, Lex, efeknya tiba-tiba berlipat ganda loh.
Kayak banyak orang yang DM gue kayak, Kaju sekarang gue bakal mulai berani YouTube Sekarang lanjutin gini, api lo. Sekarang kalau Terus gue kayak, lu dari mana dari dulu? Pas gue berjuang dari dulu, lu munculnya sekarang. Oke, skripnya gue rubah. Sekarang gue twist. Sekarang gue punya duit 1 triliun. Yang Lex punya duit 1 triliun. Gue punya visi dan misi sama kayak lo. Ya. Gue datengin Atta, Deddy Kobuser, siapa lagi? Andre Taulani, Sule, siapa lagi? Name it. Nikita Banyak lah. Mirzani, siapa lagi? Uya Kuya, siapa lagi? Sebut semua youtuber yang dari artis TV yang ke YouTube, semua gue kasih 10M. Saat bikin konten berkualitas lo semuanya anjing. Mereka akan bikin nggak? Gua nggak tahu karena gua nggak tahu kepribadian mereka Ya masing-masing. mereka pasti akan bikin lo, gue kasih 10M masing-masing. Belum tentu. Oh bikin dong, harus bikin dong. Gini. Pasti mereka akan bikin. Karena gini, kita tahu secara uang itu lebih besar dari atas yang mereka dapat. Oke gini. Ya, tujuan kalian kan mau merubah pola pikir bangsa ini kan supaya nggak merosot Gini. lewat Nah. tontonan mereka. Oke, jadi poin lu adalah nih, gue nggak ngomongin orang-orang ini ya. Maksudnya Iya. poin lu adalah ketika kalau yang 1 triliun 10M kasih bikin, mereka pasti bikin. Pertama kenapa gue belum tentu kan? Gue nggak tahu aja, gue nggak tahu yang Iya. pasti nih belum tentu atau enggak. Tapi gini Lex, kalau lu menurut gue, kalau lu dan hipotesa ini ya, hipotesis ini ya. Ini kan skrip doang, skrip. Seolah-olah. Kalau lu harus dikasih duit 10M untuk bikin konten yang baik, Ya lu bukan orang baik. gue orang baik. Loh, nggak peduli men, yang penting outputnya nanti Nah, penonton Indonesia ngerti. akhirnya pola pikirnya Ngerti. berkembang, tidak sebodoh yang sekarang. Iya. Dan tujuan akhirnya adalah kreativitas akan naik, rasa menghormati karya akan naik, output tuh kedepannya jadi lebih bagus. Dan gak semua hal yang bagus dilakukan dengan cara yang bagus di depannya dulu. Nah, gue setuju sama pemikiran lu bahwa nggak semua hal yang bagus itu terjadi karena sebuah aksi yang bagus. Tapi ada orang yang berpikiran bahwa nggak, kalau aksinya udah bagus, apapun hasilnya nggak bisa bagus. Karena ada dua, ibaratnya ada dua jalan berpikir lah. Yang penting greater good, greater good. Gue mau ngapain aja, yang penting greater good. Enggak nih, aksinya harus bagus. Lu nggak boleh nih. Sama betul, gue ambil dari situ deh, Marvel, Iron Man sama Captain America. Iron Man ngomong enggak, for the greater good, we have to do this. Captain America udah nggak boleh, Oke. ya kan? Nah, Tapi kalau Assassin's Creed, ya, dia menjaga keterangan lewat kegelapan, dia Lex. bilang. That's Iya. not wrong. Iya. Menjaga Iya, keterangan iya, lewat iya, kegelapan, terus iya. dia bilang nggak Iya. peduli dengan moralitas, Iya, dan nggak iya. perlu dengan Iya. semuanya segala sesuatu diperbolehkan. Ngerti. Tapi kalau tujuannya baik, Ngerti. Nah, Lex, tapi sama nih, dunia ini ada 7 point something miliar orang. Ya. Nggak semua orang jika mau mencapai greater good atau kebaikan yang ultimate ini harus memakai cara masing-masing, bukan? Bisa jadi gue sama Kaji pakai cara A, lu pakai cara B, si Doi pakai cara C. ya, untuk Right. sampai tujuan itu. Ya. Nah, ada banyak jalan menuju Roma. Banyak orang akan mengambil jalan-jalan beda untuk menuju Roma. Ini bukan Roma, bukan kue itu ya. Ini Roma. Bukan biskuit. Waduh. Bukan biskuit. Ini kota. Ya. Ya, Itali. Semoga dapat Semoga sponsor. dapet. Ya, gua. Nah, intinya gua mengerti concern lu. Gua mengerti concern orang-orang yang menyanggah kayak kita menyerah. Bukan kita menyerah, tapi kalian kenapa harus nggak stay in the system untuk fight the system? Oke, itu Dedi. Itu Dedi kan. Tapi menurut kita haruskah kita gini? There's an implication that kita yang muda seperti kata Kajo tadi, ada implikasi bahwa kita dari dulu nggak berantem dan baru berantem sekarang. Which is false. Lu tahu kita dari dulu Berdebat segala macam. kita udah ngomong sama orang Google langsung, kita udah gini-gini sama semua orang langsung. Tapi kita tuh nggak usah jalan kita untuk menuju Roma tersebut beda dengan jalan lu, Lex. Dan menurut kita, seperti kata lu tadi, idealisme orang kan beda-beda. Beda-beda. Mungkin adalah ini jalan terbaik kita untuk memperbaiki apa yang mau kita perbaiki. Mungkin ini adalah jalan kita. Sama seperti kata Kajo tadi, ketika kita bikin video pamit hidup 1 tahun terakhir, gua sama Kajo nggak nyangka domino efek ripple-nya sampai kayak gini loh. Iya. Kita kayak gua bisa kayak gitu. Sebenarnya itu juga perasaan banyak orang sih sebenarnya. Iya, gini, kalau gue sama Kajo salah, kalau gue sama Kajo benar-benar bego, tolong, nggak mungkin orang yang merasa kayak kita
sebanyak Ya ini. men, semua Nggak orang yang mungkin. punya gini. Ini yang gue bingung ya. mungkin. Semua orang yang punya perasaan kayak kita tiba-tiba ngomong Muncul semuanya. next. Kayak mereka kayak ujung-ujungnya ada mukanya nih untuk perjuangan kita. Orang kan biasa Biasanya sama kan ini, yang kayak gitu kan diem. pelopor pemberontakan kan. Biasanya kalian mati duluan tuh biasanya. Nah, ya udah. Ya udah. Masalah Ya udah. masalah gini. Di dunia maya, setiap kali ada ketololan, itu tuh selalu yang orang paling berisik. Jarang loh orang berisik untuk keadilan, untuk kebenaran. Ya, jarang banget. Tiba-tiba jedem, kebalik nih. Ini mulai banyak orang ngomong, ya men, sistem kita nggak benar. Jarang loh, ini baru terjadi tahun ini, orang baru sadar. Nah, bagi orang yang mungkin nggak ngerti ini semua, gue mau ngasih perumpamaan, tapi bukan berarti perumpamaan ini adalah kita. Ini sama sekali bukan. Rasisme dari dulu di Amerika ada. Ya. Orang hitam dari dulu systematically tertindas di Amerika. Oh, soal itu gue juga mau ngobrol. Selalu mau coba dilawan. Ya. Selalu mau coba dilawan, jarang lah dibahas secara nasional. Kematian George Floyd mengangkat ini menjadi masalah nasional. Internasional. Internasional. Emang kadang-kadang, gue gak bilang kita adalah itu. Cuma emang kadang-kadang ada event yang bakal nge-spark orang untuk ngomong hal-hal yang selama ini kependem di hati tapi takut ngomong karena semua orang ngomong hal lain. Oke, Lu kan, harus semua ada orang ngomong B, sparknya memang. semua orang ngomong B. Gue nih pendapat gue A, tapi semua orang ngomong B. Tiba-tiba ada orang yang lumayan gede ngomong A, langsung dia, iya bener, A nih bener gitu. Karena satu bangsa kita dukung B. Nah, gue yakin kok, dan pas lagi nih, gue yakin orang yang bermain cara B sebenarnya juga dukung A kok. Gue sebenarnya iya, sebenarnya. Cuma sistemnya memaksa mereka di B. Ya. Makanya gue semakin sadar ini. Gue kayak, yang harus gue serang tuh jangan orangnya, sistemnya. Sistemnya. Nah, ya. kalau sadar kita kan Kalau sistemnya berubah, semua orang main ke Semua A orang- juga, semua orang main akan ke A. itu. Iya. sebenarnya ini berarti harus ke petinggi-petinggi YouTube nih. Dan masa gini Lex, kita udah Lex, ada pemikiran bahwa kita lu komplain doang nih. Komplain nih. Berarti kita harus buka Buka. satu platform baru namanya nih, YouTube. Lebih dari City. Yusuf dari City. Plesetan YouTube. Karena enggak karena YouTube udah terlalu fucked up, man. YouTube udah terlalu fucked up. Sistemnya udah terlalu fucked up kan. Jadi gue nonton tuh konten dari YouTuber kepo, gue tonton. Dia juga- ngebahas kita ya? Dia nge-breakdown tentang sistem YouTube juga. Salah satunya awalnya bahas kalian, ada pendapat gua, pendapat Ernest dan segala macamnya soal piramida dan lain-lain. Dan dia ambil example dari pendapat YouTuber luar yang subscribernya banyak, cuma videonya nggak sebanyak yang subscribernya, nggak wajar karena lonceng dan notifikasinya itu nyala tergantung siapa yang sering upload dan segala macam kan, jadi kayak gitu kan. Akhirnya YouTuber yang lain punya gangguan, sampai YouTuber luar tuh punya mental apa gitu, jadi dia harus upload tiap hari jadi nggak sehat kayak gitu. Kalau nggak view-nya akan kecil gitu kan, sampai ke Ada banyak yang kayak gitu di luar, ya. sampai ke situ kan, karena harus upload tiap hari akhirnya bingung Ya. karena kuantitinya over quality jadi Nah, bingung. Dan lu kalau main upload tiap hari ini, men, ini bukan berarti gua mengucilkan provinsi ini atau apapun, cuma bagaimana bisa orang gue sebut gue deh, NTT. Gimana bisa ada orang di Kabupaten Sika dengan apa yang dia punya ngelawan anak-anak Jaksel dengan TV backingannya gitu. Gue nih berjuang untuk orang-orang ini, ngerti nggak? Gue ngapain berjuang untuk orang TV? Udah banyak duit. Dan gini, Lex, lu juga seharusnya pemikiran kita. Lu di hip hop juga kayak gini, Lex. Lu berjuang untuk orang yang nggak punya suara. Sampai sekarang juga masih. iya, itu dia. Iya. Lex, Tetapi anehnya kayak gini. Lu ditawarin TV waktu itu, lu terima. Terima gue. Lu tau kita ditawarin TV, kita nggak terima. Kita ditawarin loh, bukan kalian main. Enggak, nih guys, kalian main nih acara ini. Gue sebut namanya aja Inbox. Ini gue buka di sini nih. Guys, kalian jadi host Inbox dong. Waktu kita lagi jaya-jayanya tahun 2016. Diminta Kalian nggak host terima? Inbox. kita tahu. Kita nggak terima. Kita emang dari dulu banyak yang bilang lu nggak laku. Gue punya alasan. Kita menolak untuk ada di situ bukan kita mah kalau mau ada duit dari dulu kita terima semua tawaran kiri kanan, ngerti nggak? Gue punya Kita alasan, tuh- gue punya alasan sendiri buat itu sebenarnya. Siap, coba. Gue kasih tau ya kenapa gue terima. Dan kita nggak menyalahkan lu terima lo, Lex. Iya. Itu yang orang Gini, yang Ini terima tapi- adalah lu
Atta terima TV, Ria Ricis terima TV. Oke. Ini strategi gue dalam artian gini. 20 tahun lagi, nggak 15 tahun lagi, 20 tahun lagi, 25 tahun lagi. Kita ini, Jovi, Andovi, dan banyak teman-teman kita akan jadi decision maker di Indonesia. Semoga. Pasti. Oh sudah, gue suka nih. Ini gue suka. Nih, Yusuf, boleh nggak? Ini Yusuf. diulang-ulang boleh nggak? Yusuf, Kita akan jadi decision maker untuk Indonesia. Umuran kita, siapapun kalian yang nonton channel ini, umuran 25, 26 sekarang, 10-15 tahun lagi dia akan ada di pemerintahan. Yang dulunya mungkin jual makanan buat ikan cupang, tahu jadi Pemilik restoran. punya pemilik restoran yang besar. Dan orang-orang di umuran sekarang ini 15 tahun lagi, 20 tahun lagi akan jadi decision maker di Indonesia. Gue mungkin bisa punya stasiun TV terbesar di Indonesia. Siapapun Amin. bisa jadi apapun gitu. Makanya kalau lo mau benerin itu, lo harus tahu rusaknya dulu. Gue udah tahu rusaknya di mana. Gue lebih tahu banyak ketika gue di dalam ya. Begitu gue masuk situ, oh shit, seperti sekotor ini, serusak ini. Jadi next kalau gue punya kesempatan buat benerin, gue tahu bakal benerin dari mana. Lu tau gak sih benerin dari mana, men? Dari mana? Dari mental. Nih gue kasih tau aja. Gue tuh kesel banget. Jadi gue pernah sekolah di luar dan dalam negeri. Gue dulu sekolah, ada di Depok gue sekolah. Satu kelas nyontek. Oke. Tapi yang disalahin yang jujur. Men, mental kita Emang udah dari bodoh. anak kecil udah kayak gitu. Nih gue kasih tau yang lain. Ada orang capek-capek nabung untuk beli sepatu baru. Dia datang ke sekolahnya, semua teman kan sepatunya gembel, sepatu dia diinjek. Ya, Emang kenalan gini, gitu. setiap kali lu coba untuk benar atau coba untuk baik dari dulu, itu dihancurin. Itulah Indonesia. Dunia aja ya. Gua enggak. Enggak. Enggak, sama sekali. Gua bisa ngomong gini karena Karena gua kita pernah tinggal di luar. Gue pernah Oke. tinggal di Denmark. Denmark tuh dari dulu indeksnya adalah the happiest country in the world. Ini bukan negara terkaya, bukan negara terkaya. Indeksnya ya. Indeksnya adalah the happiest country in the world. Negara terbahagia. Yaudah dong, gue sebagai orang yang pernah tinggal di negara terbahagia di dunia, gue liat apa nih bedanya negara terbahagia dengan Indonesia. Gue nggak peduli sama Amerika. Amerika tuh kapitalisme tergede, nggak penting. Amerika tuh nggak penting bagi gue. Oke. Gue tuh liat apa yang bahagia, apa yang nggak bahagia. Kebahagiaan itu emang dari kecil, men. Kita nih kalau dari kecil, setiap kali ada orang unggul dikit kita iri. Katain. Setiap "Cie, kali baru menang." ada orang jujur dikit kita turunin. Kenapa harus begitu? Itu yang bakal nurunin bangsa ini sampai mati. Sama aja gini, lu dengan idealis lu masuk stasiun TV nih. Gua akan bikin acara terkeren. Ya, dihancurin. Tiba-tiba lu masuk, semuanya main kotor, mau nggak mau. Ya udah deh, supaya gua survive di sini, gua main gaya lu deh. Lu rusak, tambah lagi satu orang rusak. Gua sama Andovi nggak mau menjadi tambah lagi satu orang rusak di Indonesia. Kita bakal terus-menerus berusaha untuk benar. Wah, itu powerful sih. Kita bakal terus-menerus, men. Sampai mati kita akan berusaha untuk benar. Dan Lex, gue tahu kita dicaci maki sama banyak orang atas keputusan kita ini. Tapi gue juga tahu banyak orang yang mendukung keputusan kita ini. Jadi gue mendengar kritikan orang, kita mendengar kritikan orang. Tapi we know kok, look, we know deep inside bahwa we're fighting for the right people. Kita tahu kok. Dan jujur Lex, ini berat sih. Gue tuh tiap kali ngomong gini, gue kayak kerasukan roh apa gitu, gue nggak paham. Karena di kehidupan asli gue aja, gue bukan 100% omongan gue. Omongan gue ini besar dan berat. Tapi kadang-kadang gue aja nggak seperti omongan gue. Holy Spirit, man, Holy Spirit. Terus selalu, lu mau nyebut apa? Cuma gue harus ngomong gini. Gue harus ngomong gini supaya hidup gue ke arah situ. Gue harus ngomong gini supaya hidup gue ke arah sana. Iya. Nah, Lex, gue boleh ngomong ke soal, tadi awal lu ngomong soal Chandra short term, long term. Soalnya, bentar, sebentar gue potong ya. Soalnya gue juga, gue bisa dibilang apa ya, memang gue pernah bikin kok konten yang bener-bener edukasi banget soal HIV/AIDS. Gue sampai pergi ke Solo untuk jumpa mereka, bikin konten segala macam. But it doesn't work. Tapi it's okay. Seenggaknya pasti ada sedikit 10 orang penting yang nonton. Dan influencer itu kan yang pengaruhin hidup orang ya. Gue yakin kalian itu udah pengaruhin hidup orang sampai gara-gara nonton video kalian ada orang yang nikah, iya kan? Iya. Gitu. Kalau gue punya cerita gara-gara denger lagu gue ada yang orang nggak jadi bunuh diri. Ya.
Jadi sebegitu besar powerful gue dan suara yang gue angkat kan memang sayap kiri. Untuk perek-perek, untuk LC, untuk orang yang tatoan segala macam. Dan gue punya tanggung jawab untuk terus ngangkat suara itu sampai kapanpun. Tapi kalau ngelihat kondisinya kayak gini, gue juga punya apa ya? Punya sedikit ini Jo, kayak iya juga ya gitu. Gue bacain komen-komen gitu kan, komen-komen. Kita gue kangen bang Lex yang dulu yang bikin lagunya galak gitu. Gue kangen bang yang Lex yang dulu kalau bikin lagu tuh jujur, jangan sekarang cinta-cintaan mulu gitu. Jadi maksud gue pas lihat kalian itu gue kepikiran kayak anjir, gue udah kelamaan keluar jalur. Ngerti gak sih dengar omongan tadi? Gue sangat ngerti omongan. Kita ganti bahasa. Nah, Lex, dan gue cuma ngomong satu tentang Young Lex ya. Ini out of topic tapi inside topic. Oh ini out tapi in. Out tapi in. In and out. In and out. Mamba forever. Burger. In and out playmaker gitu. Oke. Gini Lex. Ini masih rolling kan? Masih rolling. Masih rolling. Gue cuma ngomong satu ya, Lex. Di zaman lu lagi naik nih. 2016-17. Oke. Lex, gua sama Kajo, kita datang dari gua ngomongin sama tadi. Kita datang dari dunia internasional. Oke. A lot of our friends told us, why are you hanging out with Young Lex? Oke. Semua orang ngomong gitu. Yep. Kenapa? Man, like we listen to Kanye, Jay, Kendrick, J. Cole. We listen to, and everyone's always like, bro, Young Lex nih. Gue ngomong kata-kata orang yang masuk alay, yang masuk kampung, yang masuk all this shit. Okay? But we've always said, you know what, Young Lex dari dulu, mau lu ngomong apapun soal musik dia atau apapun, he always stood for the people. Banyak orang lupa kalau hip hop zaman dulu itu bukan di Jakarta Selatan. Ya, Hip hop zaman dulu itu suara-suara orang kulit hitam yang tertindas dan tidak punya duit dan miskin di Amerika, and said fuck the police coming straight from the underground. Oke. Right? Kami serve. Oke. Right? Iya. But now hip hop is Udah shifting. ya. Cool. Rolex. Nggak masalah, gue dengerin itu. Tapi gue selalu ngomong, Young Lex memberi suara ke orang-orang yang kalian anggap sampah. And I've always respected you for that. Dari lagu lu Office Boy, dulu jadi Office Boy, sekarang punya Office Boy. Wajayakan. Ngerti gak? Dari Owajayakan. Owajayakan tuh lagu pertama yang gue dengerin kayak, wow, who is this guy? Dia kan sampai ketemu lu, orang kira kita terkenal dari GGS, dari apa, enggak, Owajayakan. Sampai sekarang tuh lagu favorit Young Lex adalah Owajayakan. Karena bener, orang menganggap Young Lex bocah dari gang bocor. Bener dong. Lu bocah dari gang bocor yang notabene-nya kalau di society kita adalah bawahan. Gue gak peduli, tapi ya itu society thing. But isn't that what hip hop was supposed to be? Welcome to Mahu. Right, yo, like ini nah, jujur gue dengerin hip hop yang cool, yang hip itu. Tapi setiap kali ada orang nyerang gue, kenapa sih lu hangat sama Young Lex? And I was like, no, you know what? Isn't he what hip hop should and used to be about? Ya. Dan makanya I always, doesn't mean I like all your songs. Tapi I've always respected you for that, Young Lex. Nah, makanya ketika lu interview kita soal ini, gue merasa justru lu orang paling mengerti kita justru. Iya. Karena hampir mirip 11-12. Oke, fight kita beda. Cuma gue lewat lagu kan lewat video kan. Men, kita mau mulai ini semua dari Depok Timur. Lu nggak paham, men? Lu nggak pernah ke Depok Timur kan? Lu alamat lu masih Jakarta loh. Alamat lu masih DKI. Kita nih alamat kita nih aslinya Depok Timur. Kayak Lex, banyak orang gue tahu yang tato lu. Ya kan? Banyak manusia Indonesia di muka gue buset ada puluhan orang atau nama muka gue. Mungkin gue bodoh, lu salah satu rapper yang mungkin gue tahu banyak orang Indonesia yang nge-tato muka lu. Mungkin gue salah ya, mungkin ada yang lebih tahu. Ini. Secara taste dan pribadi, gue suka dengerin rapper sekarang. Yang gue dari Nayaka, dari Mattermost. Bagus mereka. Itu taste pribadi gue. Skill. They're amazing. Tapi gue benci banget ketika orang-orang ngatain lu kayak, Young Lex is not hip hop, yang itu alay. Karena menurut gue, when NWA, gue gak menyamakan lu dengan NWA. Tapi ketika mereka naik, semua orang ngatain mereka apa? Alay, dasar kampung. Emang iya. Semua orang mereka dari kampung sih. Emang Compton itu ya. Nah, jadi gue bingung, paralelnya adalah ketika they came up in the US, everyone hated on them. Apa this music?
Ya, ini kan. And gue tahu hip hop udah berkembang, gue tahu. And I love the hip hop that is right now, okay? Tapi gue tahu your hip hop gives voice to the people, right? To the real people, right? To the people that actually work. Tadi lu ngomong To the tadi people who have no power. Yeah, to the no power. People are powerless, voiceless. Nah, powerless, voiceless. Nah, Lex, Nah menurut gua Lex, kita selalu berjuang di ranah ini, nah, man. Lex, yang Harus lah. Lex, yang nggak setuju sama kita kebanyakan orang yang udah punya duit loh. Now let's ask that question. Oke. Ayo, kenapa Ini- yang nggak setuju sama kita justru yang punya duit? Let's ask that question. Padahal gue tato Ya, ini- ya. Nah, tato ini tuh tato Joker Heath Ledger ya. Iya. Ini kan gue tato ketika dialog film dia dua dialog yang nyangkut di gue. Kan di film Dark Knight dia bilang it's not all about the money, it's all about sending the message. Pas dia lagi dia lagi bakar duit sambil kirim SMS. Yes, SMS itu untuk nyalain bom. Yes. Itu oh shit, makanya gue tato dia. Terus kedua, if you good for something, don't do it for free. Yes. Itu yang kedua. Wah, Kenapa itu gue agak- tato ini? Itu agak melawan ya dua kata-kata itu ya. Yoi. Emang Joker emang chaos. Joker kan emang chaos. Ya. Emang dia- Otaknya tuh campur-campur. Campur-campur. Tapi bener, if you go for something, don't do it for free. Hmm. If you go for something. Nah, jadi ketika kalian ngomongin pesan, memang dan yang gak setuju sama kalian soal orang yang udah punya duit, ya udah pasti lah karena mungkin prioritas mereka duit. Karena di awal prioritas kita kan bukan duit. Gue juga ngelewatin era itu kan. Kalau kita ngomongin YouTube ya, Iya. prioritasnya adalah gue bikin lagu, bikin video klip, seneng, sampai upload aja udah seneng. Jadi nanti ujungnya hilirnya kemana gue nggak tahu tuh. Mungkin Yang dapat penting brand. di hulu nih seneng banget nih, Di hulu gue nih. udah sampai upload aja udah seneng, anjing gue keren di video itu, pesan gue kayak gini, oke. Nah, coba lo mau ngomong apa tadi? Yang gak setuju sama lo mayoritas orang yang bukan gak punya duit tapi yang punya duit. Terus lo mau ngomong apa tadi lanjutannya? Dan gue ngomong lanjutan dari gue adalah ada sebuah pikiran bahwa kita dengan setuju. Kan tadi kan lu ngomong soal idealisme basis yang menafkahi keluarga. Iya. Lex, lu tahu emang kita pernah menyalahkan orang yang cari duit lewat YouTube? Nggak pernah. Lanjut aja. Nggak pernah Lex. Kita nggak pernah Lex. Lu tau lah kita. Gue orang yang pertama ngomong di podcast Dedi kalau lu bisa menafkahi keluarga lu lewat YouTube. Iya. Salut. Gue ngomongin Iya. pas ke Dedi lo. Gue masih Podcast ketiga. Dedi. Yang gue sayangkan adalah kan lo tadi ngomong Joker, kita ngomong superhero lah. Oh, siap. With great power comes great responsibility. Yang ngomong itu siapa? Peter Parker. Spider-Man. Bukan. Ya Peter Parker. Ben Parker. Bener, omnya. Sebenarnya omnya Hah? ngomong. Uncle. Iya, angkanya ngomong. Emang dia kayaknya lebih paham ya masalah Iya. the DC Angka ya? Universe. Kayaknya lebih Marvel. Ya? Marvel. Iya, Gue semuanya Spider-Man. paham semuanya gue. Dan ini Kanye. Dan Apa Kanye? Kanye for president. kan dia ngomong I am a god. Kanye I kan lagu. am a god. Kanye kan Iya, lagu iya, I am a god. For president. Iya. Ya udah itu kita bisa bahas nanti. Itu gua mau bahas. Iya. Mas Engges, tadi kan lu tadi ngomong di awal nih, gue balik ke Chandra. Oh jangan short term, long term. Karena dari long term people yang nonton decision maker. Justru Lex, gue sama Kajo adalah orang yang paling berpikir long term. Justru Lex. Kalau kita pikir short term Lex, YouTube kita nggak akan kita quit. Itu ladang penghasilan duit kita kok. Ya. Oke. Men, Lex lu tau lah. Lex gini Lex. Lu tadi ngomong kan. Di awal lu ngomong, oh kita lihat YouTube dari orang-orang yang beli duit dari YouTube pertama-tama siapa yang mulai ini, lu sebutin nama-nama kan. Orang tuh lupa lah, YouTuber pertama yang beli mobil dari duitnya sendiri siapa. Orang tuh lupa loh. Tapi bedanya orang itu nggak menghamburkan fakta itu. Bedanya orang itu yang lu lagi ngomong sama dia sekarang, nggak ngomong sama sekali soal itu. Oke. Ngerti nggak? Nah, why? Cause I know kalau gue ngomong nih, gue orang pertama yang beli mobil dari penghasilan YouTube loh. Ini efeknya bakal gimana? But we choose not to do it. Why? Kalau kita pikir short term, bego kita. Untung dong. Justru we thought long term gitu. Gue selalu long term. Karena lihat apa yang terjadi. Long term. Ketika satu orang mulai pamerin bahwa dia dapat duit dari YouTube, semua orang langsung berusaha untuk ke duit. Ketika dari dulu nggak pernah dibahas nih aspek duitnya, orang bahas aspek karyanya, Jadi orang kan fokus ke karya. semua, iya. Lex, Dan nggak salah, tapi nggak salah. makin lama, dulu tuh masih seimbang loh antara karya dan duit. Sekarang udah kata main duit aja.
Sekarang katanya ini it's pure money gitu. Lex, gue gak munafik, Lex, duit itu penting. Penting banget lah. Penting banget. Gue tuh selalu ngomong ini berkali-kali. Ini lagi mana bisa beli handphone yang bisa berdiri ini kan? Iya, ini handphone gue bisa tuh. Ini. Tuh. Kan di lirik lagu gue ada musuh masyarakat. Iya. Uang bukan segalanya, tapi segalanya perlu uang. Betul. Nah, Itu sangat benar. Semuanya butuh makan, tapi jangan makan Dan gue semuanya. sampai repost di Itu Lex, lirik lagu gue. Jangan Lex, makan semuanya. Lex, gue gak munafik kan, gue repost lu loh. Lu lirik itu gue repost di Instagram gue, bukan IG story ya. I repost your song ketika lu yang Botakin Botakin rambut. rambut, judulnya musuh masyarakat. karena gue setuju. Tapi sama ketika Kajo ngomong di podcast Dedi, ketika semua hal lu melihat dari kacamata bisnis, itu akan sekarang Kajo sesakan kata-kata Ya kan hancur. Kan hancur. Lu bayangin dulu. Nggak semuanya, Yang gue ngomong di semuanya. podcast ini nggak beres ya. Kayak gue, kalau lu bayangin orang minyak dulu deh. Kayak yuk kita gali bumi, kita ambil semua minyak. Tujuannya baik loh. Tujuannya adalah supaya dunia ini berjalan. Ya. Kan minyak nyalain listrik, minyak bikin mobil jalan, semua. Tapi itu short term banget, men. Bikin bulu numbu juga. Bisa, itu minyak Arab. Minyak apa? bulus. Minyak bulus. Tetapi, lihat dampaknya sekarang. Sekarang, semua tumbuhan mati. Kenapa? Mereka nggak mikir long term. Mereka mikir, Short term. apa sih yang bisa bikin gue duit sebanyak mungkin di waktu sesingkat mungkin. Nah, itulah semua YouTuber besar sekarang mikirnya gitu. Apa sih yang bisa bikin gue duit sebanyak mungkin di waktu singkat mungkin? Itu bakal ngancurin semuanya ke masa depan. Bakal ngancurin semuanya. Justru kita sangat memikirkan long term. Tapi makanya kita unik ya, dulu kita nggak mikirin duitnya, kita mikirin karyanya, kita mikirin pesan, tapi rezeki ada aja ya. Ya emang rezeki ada aja, Rezeki ada ada aja. aja. Walaupun nggak Nggak sebesar sekarang. nggak sebesar potensinya, tapi ya udah nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa. ada satu hal, jadi gue ngobrol sama temen gue duitnya banyak banget. Oke. Akhirnya semenjak ngobrol sama dia, tolak ukur gue jadi ujung-ujungnya bukan seberapa kaya lo, tapi seberapa bahagia lo gitu. Jadi dia punya duit banyak tapi gak bahagia juga, bro. Kayak Lex, gua dari situ gue langsung mikiran, ngapain punya banyak duit juga kalau nggak bahagia ya? Maksud gue kan bahagia orang takarannya beda-beda nih. Ada yang bahagianya pesannya sampai, ada yang bahagianya cuma jadi guru SD, ada yang bahagia. Jadi bahagia orang beda-beda. Jadi sekarang kita harus satu frekuensi dulu nih kalau tahu ukurnya bahagia. Oke. Bahagia itu nggak perlu duit. Duit itu seneng. Bahagia itu lebih lama lah gitu. Ya. Jadi kalau YouTube sekarang udah caur, makin caur, yang isinya cuma sensasi, berita segala macem, gue kan tetap akan nge-YouTube nih Aman-aman aja. sampai kapanpun. Iya. Karena menurut gue tetap harus ada satu orang yang bertahan atau berapa orang yang bertahan menurut gue. Kalau kalian lari dari situ, gue tetap megang platform inilah. Dan jujur men, kayaknya setelah momen ini banyak yang bakal berubah kok. Kayak ya mungkin butuh satu YouTuber tumbang ya untuk Tanda semuanya. kutip. Martir kalian, martir. Ya gua nggak paham lah kita apa, cuma anehnya gitu men. Butuh sesuatu sebesar ini supaya orang mikir untuk perubahan gitu. Ya memang perlu men martir. Tapi sekali lagi guys, gua sama Kajo nggak tumbang. Percaya itu aja. Di platform YouTube. Di platform YouTube. Pindah ke Rahasia. GoPlay. TikTok. GoPay. Pindah ke Likee. TikTok. Pindah ke GoPay. Nah, tapi ini yang gue senang sama lu Lex. Lu jelas gini, lu temen kita, lu datang ke sini dengan ketidaksetujuan, tapi kita bisa ngobrolin, right? Ini yang gue senang. Kita bisa obrolin, kita bisa tukar pikiran, kita bisa diskusi. Dan gue suka, gue baca satu hal dari lu, idealisme orang tuh beda-beda. Itu Yang ideal buat dia. Ya, idealisme dia ada. Dan gue juga baca dari lu kayak emang begitu. Tapi gue yakin Idealisme kita aja berbeda-beda. Ya, idealisme gue sama Kajo ada beda, sangat beda. Tapi gue yakin idealisme Produser, pemain. Produser, pemain. Yang ambil resiko, yang nggak ambil resiko. Di bawah doang. Selalu gue ngambil resiko besar dalam hidup. Mamba forever. Yoi. Berarti Men, ada Lex, dibayar gua- Kajo. Ya. Men Lex, gue 2 kali dikutip loh. Pertama kali lagu kita kan, YouTube Liberty TV. Sekarang orang pada kutip gue. YouTube was cool. Now it's just a business. Emang Kajo tuh orangnya Itu harus kutip. jadi lirik lagu tuh, men. Itu harus lebih Ambil, kuat. Ambil. Jadi yang Lex bilang Nggak, ada maksudnya- GGS part 2. GGS part tuh harus ada, men. GGS part tuh harus ada. Yang balik ke metode dulu, nggak mikirin soal duit. Karena gue juga sampai datang ke sini maksudnya pengen banget. Karena gue kalau nyampein sendiri ke orang goblok, maksudnya ada beberapa pesan yang pengen gue sampaikan, tapi harus ada sama kalian gitu. Karena lucu kalau sendiri. Nggak bagus lah kalau sendiri. Dan ya kayak gitu, kayak kita kan nggak pernah tahu tuh sebesar itu
Itu kolaborasi YouTuber pertama yang puluhan juta Yang views. terbesar itu terbesar kan? Sampai hari ini menurut Sampai gue hari selalu ini. terbesar karena nggak ada yang blast, nggak ada apa-apa, kayak terbesar. Nggak ada promo manapun, itu diputar di radio Bandung, main ada lirik fucknya, maksud gue kayak Ya. itu breaking the rules banget dan breaking the Ini boundaries. ibaratnya kalau ada orang sekarang 7 YouTuber ngumpul, tiba bikin views 400 juta views, itu baru ngalahin kita. Itu analogi ya maksudnya. Iya. Analogi itu Zaman sekarang. 100 juta aja deh, belum ada 100 juta YouTuber ya, 6-7 orang ngumpul ya, tiba-tiba 100 juta ya. belum ada, juga susah siapa? Nggak ada. Siapa tahu kan, we never know. We never Siapa tahu. Tiba-tiba Komentar kayak, "Bang, ada Bang, namanya ini Bang." Oh, siap. Tunjukkan di komentar. Gue yakin Tunjukkan di komentar. nggak akan ada, dan itu nggak akan bisa di repeatable sih, maksudnya memang eranya Itu fenomena waktu itu ya. fenomena waktu itu dan Good itu times, good times. good times di waktu yang tepat, di saat yang tepat gitu. Kelahiran banyak band lain setelah itu. Abis itu Solo album Kemal. yoi, bukan band, musisi, tiba-tiba YouTuber jadi musisi. Gua iya aja, iya. Apa lagi ya? Apa lagi Lex? Nah Lex, apa lagi ya? Aku belum ngomong satu, gue lupa. Kita ngomongin soal moral bangsa. Boleh silakan mau ngobrol. Ya, sebenarnya kan memang kalau memang risetnya dari yang postingan Kajo dari entertainment, tapi itu memang bener loh Jo. Emang benar. Lo bisa mempengaruhi keputusan seseorang akan hidupnya gara-gara habis nonton sebuah film, sebuah video. Sangat bisa. Sangat Dia sampai bisa. hari ini dia ngomong, knowledge is power, bukan what you say? With great power With comes- great. Lu sampai hari ini ngomong tadi Iya. yang Joker ngomong. Iya. Iya, Itu bukan dari sekolah, Lex. Dari film. Itu dari entertainment. dari entertainment awalnya. Jadi sepowerful itu kalau lo bikin sebuah karya ya, bukan ya kan. Kalau menurut gue informasi bukan karya lah ya, tapi bisa juga dibilang karya sih. Tapi sekarang kan isinya itu soal informasi, trending informasi. Kayak berita gitu ya, reporter gitu ya kayak. Berita, reporter. Terus kita ngomongin kayak waktu gue Tapi bikin. kan gue bilang yang di foto otak gue itu, gue bilang otak orang tuh terbentuk dari apa? Pokoknya dari our five senses lah. Apa yang dirasakan, dicium, dilihat, didengar. Masalahnya anak kecil itu kan dia bangun, apa yang terjadi? Dia bangun, dia dengerin orang tua, ke sekolah, berarti dia dengerin guru sama temen, pulang, entertainment, entertainment, tidur, ulang lagi. Itu otak anak kecil terbentuk dari itu semua. Nah, kalau orang dari dulu ngeluh pendidikan kita bobrok, berarti orang juga sedang fight nih, entertainment kita juga harus dibenerin. Lu paham maksud gua kan? 10-15 tahun lagi kita harus punya stasiun TV. Boleh jadi, gua sangat setuju. Gua sangat setuju. Nggak usah stasiun TV, tapi sesuatu yang bisa menyamakan kekuatan tersebut. Ya powernya sama kayak stasiun TV. Yang Iya. powernya sama Men, sama ya. karena gini, Kalau generasi kayak kita Net TV kan dulu goblok nih. Net TV tuh gue bilang Net TV dulu goblok keluar. Apa nih? Yang Ya buktinya sekarang bangkrut. Oke, ini gua Ya maksudnya buktinya sekarang sama kayak enggak, karena dia main di tempat kotor. Dia terlalu jujur untuk di tempat kotor, nggak bisa. bisa, jangan sendiri. Maksudnya, kalau ada stasiun yang temenin Ada 1, 2, 3 empat stasiun TV kayak Net TV. Bisa. ya, jalan. Dia sendiri. Ya bonyok digebukin yang lain. Iya. Semuanya bully lawan orang yang benar. Susah. Selalu kayak gitu tapi ya. Selalu kayak gitu ya. Orang yang benar dibully terus. Karena bully itu ngelindungin duit, men. Lu hilangin duit dari semua ini, ya. bakal main bener semua. Sebenarnya look, there's Original sin is Nggak, money. I think nggak. the original sin is Nggak, money. Memang ada di Alkitab, bro. Yakin? Akar Dosa pertama adalah duit. Apa? duit adalah akar segala sesuatu kejahatan. Nggak, lo. Oh, siap. Lo Itu di Alkitab. menurut gua quote-nya adalah gini. Gua nggak tahu quote-nya, tapi gini. Mazmur 2. Gini. Ini Nggak tahu mana? ayatnya berapa. The people who have power will do anything to not lose power. Orang yang udah punya kekuasaan akan melakukan segalanya demi tidak terhilangkan demi Kekuasaannya tidak hilang. ya demi ya Supaya pasti supaya Supaya kuasanya nggak hilang. Nah, itu dia. Maksud saya, Bang, Bang ngomong bahasa Indonesia yang bener, Bang. Ya, bang, oke. kok lu bang, ya, gitu. Kalau caranya gini-gini gitu. Ya, bang, ini bang, ini Jadi pakai baju emang gini, bucin men. untuk promo film Men, bucinnya, emang yang teori global. Iri bilang bos. Jadi kayak men, teori global Ini elit. cuma promo film bucin bang. Ando Vida Lopez bajunya gak ganti-ganti. Enggak, gue pengen benci ya. Di internet sama 5 tahun ya. Bang, kok lu gak baju ganti
ganti baju bang. Terus pas gue pakai baju bucin mulu, bang ini kan film bucin bang. Ya bagus nanti. The best part of this video. Jangan sorry kan. I forgot everything. Anobi lagi sorry. Anobi lagi tengah-tengah. Lagi in the zone. Tapi tiap kali pukul ini audionya keganggu. Masih aman nggak audio? Aman. Hampir sejam. Jalan Menteng, Wadas Barat. Oke. Sorry, kita lupa. Oke. Tapi ya sih Lex, tadi lo ngomong kan kayak YouTuber ke depan nih. Gini, ribetnya gini ya. Kita dulu inspirasi kita YouTuber sebelum kita. Alita Dika. Kemungkinan besar YouTuber bawah-bawah ini 8-10 tahun, ya dia ngeliat dong sekarang apa yang sukses di YouTube. Ya dia akan coba ngikutin itu dong. Kalau kita pakai logika itu ya, siapa tahu generasi ke depan super woke, dia kayak oh enggak, itu semua sampah, gue bakal ngikutin. Oh siapa tahu. Anak-anak itu Generasi super pandai kan. Yeah. Tapi kalau ngeliat tren siklus Indonesia, kan kita ngikutin bos kita dulu ngapain nih. Nah kita sekarang lihat bos-bos YouTube semua ngapain nih. Oh, kalau menurut gue enggak, Jo. Oh kenapa? Karena gini, kalau gue bilang ya, setiap generasi itu punya solusi untuk masalahnya mereka masing-masing. Sangat benar. Bisa Jadi aja mereka nih. bisa ngeliat ini masalah. Mereka bisa ngeliat ini masalah Bisa nggak? mereka Cakep. Bisa aja 10 tahun lagi daratan semua udah nggak ada, cuma ada laut. Dan lo nggak usah mikirin. Kayak gini. Kita nggak usah pusing. Oh nanti misalnya gue punya anak, nanti anak gue hidupnya gimana ya kalau cuma ada daratan doang. Mereka nanti generasi mereka pasti punya solusi untuk masalah mereka di zaman itu. Jadi kita nggak usah pikirin generasi mereka gitu. Mereka kan pikirin akan ada pemikir-pemikir hebat di generasi mereka yang ngangkat suara juga dan akan jadi breakthrough gitu. Pasti. Kita terus aja ngomong. Nah kayak misalnya Nggak mau di-pause dulu. Apa? Mau di audio aja lanjut biar dia ganti baterai. Kayak misalnya sorry ya, gue masih pusing. kayak misalnya sekarang Gue nyesel kan. ini masalah di generasi kita biasanya mereka akan terusin nanti. Mereka akan beresin. Sama seperti masalah climate change yang mereka bikin nih, orang-orang tua kita yang bikin, generasi kita yang harus selesaikan. Rasisme siapa yang buat? Orang dulu. Eropa zaman dulu butuh slaves di Afrika. Sekarang masalah sampai sekarang. Kenapa? Mereka mau melakukan hal sebanyak-banyaknya untuk semurah-murahnya. Selalu masalah dari dulu tuh itu. Bisnis. Itu dia Lex, itu yang orang gak sadar. Gini, kita semua orang udah tahu. Masalah dari dulu adalah gua mau dapet sebanyak-banyaknya dengan cara semurah-murahnya. Itu masalah dari dulu. Sampai hari ini masih semua orang, lu ketemu bisnismen, ya iyalah, gua mau bisnis gua mau dapat uang sebanyak-banyaknya dengan cara semurah-murahnya. Si bisnismen ini nggak tahu ini yang selama berabad-abad bikin masalah di dunia ini. Jadi ya kita harus ubah pola pikir fuck ini nih, yang gua mau sebanyak-banyaknya dengan seminim-minimnya. Itu kita harus bener-bener ubah. Kita harus ubah dengan gua mau sebanyak-banyaknya, view sebanyak-banyaknya. bukan, kita harus ubah dengan gua mau sebanyak-banyaknya dengan effort sebaik-baiknya. Itu yang harus dirubah. Kata-kata tuh baik-baik, bener. Jadi ulang, jadi quote, biar diulang nih. Wah, ini vokatif masuk nih. Vokatif masuk. Ini vokatif masuk lagi gua. Aduh. Dapat dari Holy Spirit. Jadi kayak Tadi udah dapat kan, Bi? Udah tinggal Ya. di repeat, udah masuk belum tadi baterai? jadi kayak apa ya? Itu sama aja kalau kita analogiin, lu pengen dapat view sebanyak-banyaknya Dengan effort cost sekecil-kecilnya. production Iya, sekecil-kecilnya. lu bawa kamera, lu telepon temen lu. Gua ke rumah lu ya, kita pura-pura lu marah sama gua. Oke. Itu effortnya apa sih? Nol dong. Bayangin kalau kayak gini. Oke, gua mau dapet views. Bro, lu ada ide nggak? Lama dong itu. Lama. Bro, ide lo. Aduh, gue lagi gak ada ide. Yuk coba ketemu ngobrol, ada ide apa nih? Production. Panjang. Kan gak mau yang panjang-panjang, Bang. Bang, pokoknya sebesar-besarnya dengan effort sekecil-kecilnya. Bang, gue mau lihat yang siapa yang paling sultan, Bang. Jadi gitu ya, serusak itu berarti ya. Dan bukan cuma di dunia entertainment. Ya, Seluruh dunia. Oke, balik menuju closing nih. Oke, masuk. Berarti 10 tahun lagi Andovi belum tahu mau jadi apa. Belum tahu. Tapi gue ada ide, tapi gue nggak mau ngasih tahu. Jadi gue ada ide, tapi gue belum yakin. Dari semua yang kalian buat dulu, punya harapan nggak 10 tahun lagi effortnya kayak maksudnya outputnya akan kayak gimana? Video-video yang udah kalian buat. Gue berharap 2024 ada yang ngalahin Prabowo Jokowi kita. Ada Ya. anak kecil yang terinspirasi. Pandangan politiknya berubah. So gini, kebanyakan orang tuh pandangan politiknya gini. Ini lagi ada Presiden A lawan Presiden B. Dia bakal ke YouTube ngedukung A, caci maki B.
Kalau kita Dua-duanya. dukung B, caci maki A, caci maki B. Itu kita turunin Soekarno Hatta itu lu. Nah, gue semoga ada anak nih yang terinspirasi sama itu. 2024 dia ngomong pendapat dia, ngegiring opini semua orang, presiden yang kepilih bener. Siapa tahu. Bukan berarti presiden yang kepilih sekarang nggak bener. Aduh Tuhan, ini gue bakal kena nih. Ini volkatif. Volkatif siap nih. Ada Volkatif siap. Volkatif tuh setiap kali upload siap dia kayak, oh ini apa nih? Volkatif. Volkatif tuh bener Andowi pasti nih. Temen gua. Orang dalam. Enggak, tapi ini udah yang Lex ya. Wah, bisa lambe turah nih kalau yang Lex. Kalau yang sampai itu. Yang Lex bisa ada ke samping nih, yang lambe Kayaknya turah. memang teman kita di vokalis tapi kita nggak pernah minta pose apa-apa. Iya. Paham banget. Iya. Ya, mau enggak 2024 presiden tatoan. Bisa jadi. Ya nggak tahu ya hidup. Soal rasisme, ini nggak habis-habis nih emang topik nih. Dan kita bertiga setengah timur loh. Lu karena lu ada setengah barat ya kan? Lu Sumatera. Iya, Sumatera. Itu barat. Tapi Timur kita juga. setengah timur. Gue timur juga. Iya. kan Maluku. Iya, makanya ngomong setengah. Pulau K. timur. Bukan, Ambon aja. Lu Pulau Ambon. Maluku. Kan, makanya lu setengah Pulau Eri. Batak. Pulau Eri. Lu setengah Batak, setengah Maluku kan? Gua belum pernah ke Pulau Ada Eri. jauhnya juga. Ya, kalau kita kan emang timur, kita setengah Manado, which is timur. Berarti kita full timur Berarti sebenarnya. kita Kita full setengah timur. Manado, setengah NTT. Full. Iya, iya. Full east, gue west east asli. Ya, iya dong. Full is. Full east. Full is west is. Kita ada barat-baratnya dikit. Ah. Karena mencari kitab suci ke barat. Tahu sancong. Semua omongan kitab suci, gua tidak terlibat. Tahu sancong. Oh, iya. Dengan monyet, Ah. kerasakti, Oh, Iya, iya. Kerasakti. mencari kitab suci ke barat. Selalu, ya. Mencari kitab suci ke Gua barat. Ya, karena Cina lu ke timur laut. Jadi Iya. nggak dapet dia harus ke barat ya. Ya bener. Jadi, yang kalian harapkan adalah akan banyak konten creator next generation kayak siapa? Jeremy Polim. Nggak ada salah. Serius. Nggak, maksudnya ada banyak konten-konten kreator yang mempunyai voice dan perspektif yang unik yang mereka naikkan. Jangan menjadikan kalian sebagai konten kreator yang mengikuti Tren. tren atau apapun itu. Nih, lu boleh ngikutin tren, sah-sah saja. Yang lagi hot apa? Yang lagi hot adalah sekarang lagi apa yang hot sekarang? Ya, Blackpink. ya ini keluar dari YouTube. Ini lagi hot. Oke. Yang lagi hot adalah kita keluar dari YouTube. Tapi apa bedanya lu sama orang yang ngomong, dua orang lain yang ngomong, bang keluar dari YouTube bang jelek bang. Kan? Tapi gini. ya bang, ya. Bisa lu ngomong tentang hot yang trending yang itu kita keluar dari YouTube, tapi dengan perspektif yang unik. Berarti next year YouTube harus keluar dari YouTube. YouTube harus keluar dari YouTube tuh gimana cara? Caranya bang, Jadi Yusuf. Itu Inception banget. YouTube keluar dari YouTube. Oke. Waduh. Hebat. Ada yang kasih komen tuh gue ngakak banget, bang. Kenapa enggak ya? Tapi pesannya boleh juga sih. Bang, YouTube di Kurang ke atas, buka. Nah, itu dia. Bang, kenapa YouTube gak dibagi dua aja bang? Ada artis TV yang jadi YouTuber. Jadi YouTube ada dua gitu nih next saya. Ada YouTube yang artis TV, ada YouTube yang YouTuber. Gue bilang, Kalau gua nggak tahu soal itu, maksudnya gua nggak tahu dan gua belum tahu. Gua mau ngomong soal itu. Menarik sih, menarik. apakah YouTube Rewind 2020? Udah. 2020. Nah, kan kita yang bikin, tenang aja. Kalian yang bikin? Tren yang lu mau masuk tahun ini apa? Tren yang bagi lu harus masuk. Kan gini, video terlaku tahun ini adalah kita bisa pungkiri adalah Lati. Ya. Latih. Dia global Asia dia megang. Pasti masuk. Terus masuk. Tapi masa kan kebanyakan negatif nih tahun ini ya. Corona, Paleka, kebanyakan yang konotasi negatif. Kenapa yang negatif nggak boleh dimasukin? Bakal masuk. Bakal masuk. Bakal masuk. Tapi akan kita packaging dengan cara tertentu. Packagingnya bukan cuma ada. Nah, yang positif apa ya tahun ini? Gua nggak tahu. Yang Atau apa yang lu mau masuk apa? Ya apa yang lu masuk di YouTube Rewind? Yang positif tahun ini. Mau yang positif? Apa yang lu mau masuk dah? Mau yang positif? YouTube Rewind. Yang pasti harus masuk ya. Malamba. Ya. Udah, ini kalau nggak masuk, ini gue ke tim. Ini yang bodoh, dia harus masuk. Iya. Dia harus masuk, udah pasti. Ini cuma tujuan Anvi di Rewind ini cuma untuk Kobe Bryant doang. Sumpah. Sumpah. Nggak ada, dia nggak perlu di hal lain. Siapa direkturnya? Fakta menarik antara Kaju dan Chandra atau nggak bareng? Gue jadi apa? Gua. Gue. Apa lu? Nggak tahu, kita belum undang. Aransemen musik. Waduh. Kita Mau belum- karisma. Mau karisma. Kita belum memikirkan Namanya mau sejauh itu. karisma. Papi. Enggak, namanya mau karisma. Ya, iya. Nama Sama kayak Nela Karisma dong. Robert Wainan. Udah Robert Wainan. Ya, MO. Ya tahu, kita semua tahu MO. Enggak, apa Musiknya buat emo aja, musiknya emo aja. Kita musik ya, kayak kita bahas dulu ya tim inti ya. Ya. Masih ya. Kalau tim inti bukan cuma gue sama Kaju doang. Sponsornya apa sponsornya? Belum- Nah. Anggur merah. Ini apa nih? Boleh mau masuk nggak? Mau masuk nggak? Sifas Regal. Mas Regal, ya itu beriwan 5M aja.
Jadi Bakal diupload di mana? Di IG. Oh, YouTube. Di TikTok. Di news. YouTube Rewind vertikal. Upload di TikTok. Brilian. Brilian. Atau enggak tayang di semua stasiun TV serentak. YouTube Rewind upload di Pornhub. Nanti, oke, sebelum gue luruskan ya, sebelum mereka bang nggak mau kayak gitu bang, gue mau luruskan sebelum guys itu namanya sarkasme. Iya. Mereka ngerti. Yakin pasti satu orang bakal ngambil bang ini. Oh, biar aja Let It Be Beautiful biar mereka tolol gak apa-apa. Jadi YouTube Rewind yang mau gue harus masuk YouTube Rewind 2020. Itu udah pasti masuk. Pasti masuk. Lakers apa aja ya? Yang Indonesia Jo. Yang kalau yang Indonesia ya, yang udah pasti yang kita pikirin Apa yang terjadi tahun ini di Indonesia apa ya? Banyak aja. Tapi gini, gua nggak mau ngomong yang seperti kayak Asaf Sinclair meninggal, Grand Freddy meninggal. Misalnya itu pasti kita akan packaging dengan cara yang harus ada pasti. ya. Tapi In memoriam. pasti ada caranya lah. Kita nggak mau buka sekarang tapi ada caranya. Tapi kalau soal event tuh Januari ada banjir Jakarta. Oh, RUU PKS. RUU PKS. Oh siap, berarti ini YouTube Rewind yang paling memerangi keadilan. Betul. RUU PKS. RUU KUHP. Itu itunya mau diundang nggak Lutfi? Yang megang bendera, ikonik tuh. Men, adegan opening kita semua di DPR lagi berdiri, lagi marching ke DPR. Duh. Ya si Lutfi Aulia. megang bendera. Lutfi yang Foto yang megang bendera. Oh, Masuk nggak deh? Bisa jadi. Itu paling ikonik dia. Bisa jadi. Guys, ini tim inti belum rembuk, guys. Tim inti belum meeting. Oke, Karena oke. tim inti ini belum meeting. Meetingnya Tenang aja. besok, lu datang sebelum meeting. Ya, meeting tim inti besok. Siapa aja sih? Kita bukan nanti, kita bukan nanti aja, nggak enak. Kita bukan nanti aja. Tenang aja. Direkturnya Chandra berarti ya. Kemungkinan besar. Canda Kajo. Double direct. Sponsor. Sponsor mungkin pemerintahan Provinsi Maluku, ada yang kepulauan Budget Maluku. produksi berapa budget produksi? Belum, kita meeting internal belum. YouTube Rewind the Movie. YouTube Rewind the Movie. Bang, kan itu nggak bisa dibikin film, Bang. Bilang ke produser musik film udah pasti penontonnya 3 juta, Pak. Bang. 3 juta 48 M. Dan yang terakhir, gue mau teori konspirasi makin tinggi ya. Oke. Makin tinggi. Jangan lupa nonton film bucin ketika kembali ke bioskop. Nonton di mana, Bang? Nonton di mana? Di bioskop. Nah, abis gue ngomong ini pasti orang Nonton ngomong. Bucin di Dufan. Gue abis ngomong ini, mereka pasti panik. Wah, Andovi akhir-akhir video ngomong film bucin. Bener kan? Ini semua untuk promo film bucin. Jadi keluar dari YouTube untuk film bucin. Bang, emang iya bang? Enggak, gue ngomong sekarang ya. Enggak, titik. Itulah clickbaitnya. Enggak, itu yang orang-orang pikir. Itu yang orang, Enggak, dia baru kasih judulnya. judulnya. Judul clickbaitnya. Keluar YouTube untuk film bucin. Sialan, itu clickbait. Aduh. Terus adegan pertama cuma Luffy, jangan lupa nonton film bucin. Nah, itu di rewind. Udah pasti. Oke. nih. Udah pasti. Sialan. Yang bisa apa dong? Ide clickbait yang paling bagus. Itu. Enggak, Kajo dapat dari Holy Spirit. Waduh. Kajo kemasukan roh gitu kan. ide sama Kak Didi kan kita bahas apa judul video ini ya. Judul video ini menurut gua kita bikin satu. Andovi dapat casing handphone buat tatakan. Oh gua tau, Mamba Forever. Nah. Hancur. Udah bener tadi. Siapa yang masuk rewind 2020? Wah. Siapa yang masuk? Komen di bawah. Bukan. Menurut kalian siapa? Itu di judul, komen di bawah. Oke. Sinting. Di judul itu. di judul. Siapa Nah, yang masuk coba komen di bawah? Komen di bawah. Itu. Di judulnya gini, kalau video ini nggak trending, kalian semua masuk neraka. Enggak. Itu ide gila aja. Siapa yang masuk YouTube Hero 2020? Komen di bawah. Komen di bawah? Itu harus di judul. Komen di bawah. Harus di judul. Wok. Free Fire game 8 bit. Kayaknya gua Ada Colin keluar penjara. kayaknya gua mau mulai tren ini deh. Kayaknya gua mau mulai tren orang-orang. Itu tapi seru sih, Jo. Tapi emang enak dilakuin sih. Enaknya kan? Enak kan? Nah, banyak orang nggak tahu, gue udah kayak gini dari video kita dari 2000. Udah lama ya? Lama banget. Itu harus Ada di tipe-tipe pemilu. Kita Tiba-tiba bilang when T-Rex go to Warnet. Jadi orang-orang kan, bang, lu tuh baru-baru kayak gini ikutin trennya bang. Gue udah lama bangsat, lama kayak gini. Jadi udah kita tutup ya. Tetap.
Siapa yang ada di YouTube Rewind 2020 komen di bawah. Anak baru masih abu-abu, cium tangan dulu sini sama babe baru. Kalau ragu jangan pernah maju, abang-abangan siaga kalau perlu. Turun di jalur yang penting aman, slur peace love and respect kayak stengklur. Main harus cantik jangan sampai hancur, nyali cetek lo harus gue pur. Kau mau kurang kayak kawat perang, jangan banyak gaya kalau belum jadi orang.